Hey guys, welcome to Daily Screen. Masih ingat dengan karakter bebek lucu di Marvel Universe? Bukan Donald Duck tentunya, tapi karakter ini pernah tampil di beberapa film MCU meskipun hanya sebagai cameo. Dengan durasi scene yang hanya beberapa detik saja, banyak sekali orang yang melupakan karakter unik satu ini. Hingga pada akhirnya, Avengers Endgame menjembatani semuanya. Yap, Avengers Endgame sudah berlalu beberapa tahun lalu, namun masih banyak easter egg yang bisa kita bicarakan guys. Salah satunya tentu saja karakter yang mirip Donald Bebek tadi, tentu saja Howard the Duck. MCU sendiri menampilkan karakter ini di versi live action beberapa kali loh guys. Karakter bebek ini pertama kali ditampilkan lewat film Guardian of the Galaxy Volume 1. Di sana Howard the Duck terlihat berada di tempat The Collector. Tidak hanya sampai di situ, ia kemudian tampil lagi sebagai cameo di Guardian of the Galaxy Volume 2. Nah di scene ini, ia terlihat sedang menggoda seorang wanita di sebuah klub malam. Dan yang terbaru, Howard the Duck kemudian muncul di final battle di Avengers Endgame. Tentu saja kita harus berterima kasih kepada Doctor Strange dan juga Wong yang sudah mengumpulkan semua karakter superhero Marvel dalam melawan Thanos dan juga pasukannya. Bahkan ada satu easter egg juga yang menarik ketika Howard the Duck diprediksi juga ada di film Spider-Man Homecoming. Di dalam sebuah scene di kapal feri ini, terlihat ada sebuah mobil dengan nomor plat HTD 003. John Watts selaku sutradara mengkonfirmasi bahwa nomor plat itu memang referensi tentang karakter Howard the Duck. Kalau kita coba untuk mencocokkan dengan yang ada dalam komik, memang pada tahun 2015 ini, Marvel sedang merilis komik Howard the Duck 003. Setelah mendapatkan cukup banyak tempat di MCU hingga ke fase ketiga, Howard the Duck dipastikan kembali tampil di fase selanjutnya guys. Baru-baru ini, Marvel merilis trailer terbaru dari series animasi What If. Dan yap, Howard the Duck juga kembali dimunculkan dalam trailer tersebut. Well, siapa sebenarnya karakter Howard the Duck ini? So di video kali ini, kita akan coba mengulas origin story dari karakter bebek satu ini guys. Tanpa berlama-lama lagi, inilah dia konten asal-usul dari Howard the Duck. Howard the Duck adalah karakter dalam dunia komik Marvel yang dibuat oleh Steve Gerber dan juga Val Mayerik. Karakter ini muncul pertama kali dalam kisah Adventure into Fear bagian 19 yang dirilis di Desember 1973 dan beberapa kisah lainnya. Ketika pertama kali diperkenalkan ke publik, penampilan Howard the Duck memang sepintas mirip sekali dengan Donald Duck. Kemiripan itu bisa dilihat dari sampul komik Howard the Duck bagian 8 pada tahun 1977. Karakter Howard the Duck digambarkan sebagai bebek dengan bulu berwarna putih dan mengenakan baju berwarna hijau. Nah karena terlihat terlalu mirip, Marvel pun mendesain ulang karakter ini karena memang mendapatkan tekanan dari pihak Disney. Howard the Duck berasal dari sebuah planet bernama Duck World. Nah planet ini ternyata berada di alternate universe di mana di situ evolusi berkembang sangat pesat. Nah di planet ini, semua bebek ternyata bisa berbicara. Howard the Duck adalah putra tertua dari Dave Doty. Dalam kesehariannya, Howard ini tidak bisa mengerjakan apapun, baik itu pekerjaan yang sulit ataupun yang mudah. Tentu saja karena ketidakbisaannya itu, Howard the Duck akhirnya merasa tidak berguna di kalangan masyarakat. Pada suatu hari, iblis yang haus akan kekuasaan bernama Thok menggeser poros kosmik interdimensional. Hal ini dilakukan oleh Thok karena untuk meruntuhkan semua realitas yang ada menjadi satu untuk dia kuasai. Ya kurang lebih mirip-mirip seperti kisah dari Kang the Conqueror. Bedanya dengan misi Thok, dia ini hanya ingin menjadikan multiverse menjadi satu universe saja. Sementara untuk Kang, melakukan time travel untuk menaklukkan setiap universe yang ia datangi. Nah singkatnya, apa yang dilakukan oleh Thok ini membuat Howard the Duck terperangkap di bumi. Ia dijatuhkan tepat di tengah-tengah Florida Everglades, situs nexus dari semua realitas di dunia ini. Di bumi, Howard the Duck kemudian bergabung dengan Korek the Barbarian, Jennifer Kale, Dekim the Enchanter, dan juga Carter Manting untuk menghentikan pasukan Thok. Nah dalam upaya kelompok ini, Howard the Duck tidak sengaja jatuh dari batu loncatan Oblivion dimensi lain. Ia pun mendarat di kota Cleveland, Ohio. Nah di kota Cleveland inilah Howard the Duck kemudian memulai kehidupannya. Di sini ia pernah ditangkap polisi setempat karena dianggap mengganggu perdamaian dunia. Tapi dalam penangkapan itu, polisi pun segera melepaskannya. Mereka tentu saja melepaskannya karena menghindari tertawaan publik karena menangkap seorang bebek. Setelah kejadian itu, Howard the Duck berniat memulai kehidupan normalnya seperti manusia. Ia bahkan berusaha untuk mencari pekerjaan, karena memang pada dasarnya Howard the Duck ini ingin menjadi seorang detektif yang memecahkan kasus pembunuhan. Sayangnya, semua usaha itu ternyata gagal. Dalam kesehariannya, sosok Howard the Duck ini terus berusaha mencari pekerjaan, namun tidak kunjung berhasil.
Dari kesemua kesialan itu tentu saja Howard the Duck merasa sangat sedih. Ia tidak bisa pulang kemana-mana. Di bumi, ia juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Hingga pada suatu kesempatan, Howard the Duck menyelamatkan seorang gadis bernama Beverly Switzler. Nah, karena aksi heroiknya ini, Beverly pun akhirnya jatuh cinta kepada Howard the Duck dan mengajaknya untuk tinggal bersama. Nah, ternyata momen ini merupakan sebuah awal bagi Howard the Duck merasa kehidupan yang normal. Meski sudah berupaya keras, tetap saja Howard the Duck ini merasa kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimanapun juga, ia ini hanyalah seorang bebek yang bisa bicara dan hidup di dunia manusia. Bahkan ia kerap sekali mendapatkan ancaman yang tidak biasa, guys. Howard the Duck ini selalu berseteru dengan anggota Band of Bland dan juga musuh bebuyutannya yang bernama Dr. Bong. Meski begitu, karakter Howard the Duck ini selalu berhasil selamat dari ancaman tersebut, guys. Tidak jarang bahkan ia juga mampu mengalahkan semua musuh-musuhnya. Intinya, saat ini ia sudah mampu beradaptasi dengan kehidupan manusia di bumi. Meski menjadi orang yang tidak berguna di planet asalnya, Howard the Duck justru mampu menjadi sosok yang terkenal di bumi. Ia bahkan pernah mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat loh, guys. Semua yang diperbuatnya tentu saja menyita perhatian umum. Foto dan gambar dari Howard the Duck juga ada di mana-mana. Bayangkan saja, seekor bebek yang bisa berbicara maju sebagai calon presiden. Tentu, ini menjadi berita yang menggemparkan dunia. Bahkan dalam cerita komiknya, Howard the Duck ini memiliki partainya sendiri. Partai yang masih kecil ini diberi nama All Night Party. Nah, nama partainya itu tentu saja referensi plesetan dari pesta sepanjang malam. Sosok Howard the Duck memang memiliki sisi humoris yang cukup bagus. Memang dalam ceritanya, sayang sekali publik malah menilai sebaliknya. Howard the Duck tidak dianggap sebagai bebek yang bisa berbicara, melainkan ia ini dianggap sebagai sosok anak kecil dalam kostum bebek. Pencalonannya pun akhirnya ditolak dan untuk kesekian kalinya, Howard the Duck gagal mendapatkan pekerjaan. Bahkan dalam kehidupan percintaannya, Beverly dan juga Howard the Duck pernah berpisah. Karena perpisahan itulah, Howard the Duck kemudian melakukan perjalanan ke beberapa kota untuk memulihkan perasaannya. Kalau kita mau jabarkan perjalanannya, ia ini pernah ke Chicago, New York, dan juga San Francisco. Tapi memang dalam petualangan itu tetap saja membawanya kembali pulang ke Cleveland. Singkatnya, ia dan Beverly pun kembali bersatu. Setelah hidup bersama dengan Beverly, Howard the Duck bahkan mendapatkan musuh-musuh baru, guys. Petualangan Howard the Duck pun terus berlanjut. Selain musuh-musuh baru, ia mendapatkan teman baru juga. Nah, kali ini cukup menarik, Howard the Duck akhirnya bergabung dengan She-Hulk untuk menuntaskan kejahatan. Selain bersama dengan She-Hulk, Howard the Duck juga sering bekerja sama dengan superhero lain. Contohnya saja seperti Doctor Strange, Spider-Man, dan juga tim Guardian of the Galaxy. Ternyata memang tidak hanya di versi live actionnya saja, bahkan di dalam komik, Howard the Duck juga sering melakukan crossover dan juga berperan sebagai cameo. Di dalam komik, ia juga sering tampil dalam berbagai versi. Bahkan di alternate universe, Howard the Duck ini juga pernah menjadi seorang agent S.H.I.E.L.D. Selain itu, ia juga pernah menjadi Iron Duck, sosok gabungan antara Howard dan juga Iron Man. Bahkan ia juga pernah menjadi Deadpool the Duck. Nah, khusus yang satu ini memang terbilang cukup unik. Seekor bebek dengan kekuatan dan juga suit dari Deadpool. Dan yang lebih unik lagi, ia pernah memegang Mjolnir seperti Thor. Ternyata selain Thor, bukan cuma Steve Rogers saja yang bisa memegang Mjolnir. Sosok Howard the Duck juga ternyata bisa mengangkat palu itu. Dan yang terakhir, ini adalah fakta menarik dari karakter Howard the Duck. Selain tampil sebagai cameo di MCU, ternyata Howard the Duck pernah dibuatkan film solonya pada tahun 1986. Film ini merupakan live action dari adaptasi komik Marvel. Dibintangi oleh Lea Thompson pada saat masih muda, memang film ini bisa dibilang sebagai film yang gagal. Bahkan, film solo Howard the Duck itu mendapatkan respon negatif dari penonton dan juga kritikus film. Jadi pertanyaannya, apakah Marvel Studios juga akan mengangkat kembali film live action dari Howard the Duck? Apakah kalian setuju? Jangan lupa tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Tapi terlepas dari semua itu, Howard the Duck telah menjadi karakter Marvel yang sangat unik. Menurut Dallas Green sendiri, karakter Howard the Duck ini sangat layak untuk dieksplor kembali di MCU. Kalaupun belum bisa mendapatkan film solonya, paling tidak Howard the Duck mendapatkan porsi scene yang lebih banyak lagi di film-film MCU masa depan. Oke guys, itulah tadi origin story dan juga sedikit fun fact tentang Howard the Duck. Kalau ada karakter ataupun hal lain yang ingin dibahas di video selanjutnya, silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video kali ini. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar kalian mengetahui apabila Dallas Green mengupload video setiap harinya. Thank you guys, dan tetap jaga kesehatan kalian.